Selamat datang di bagian pengadaan barang atau jasa pemerintah kota Kediri. Berikut adalah tutorial evaluasi kewajaran harga pada tender pekerjaan konstruksi. Untuk pedoman teknis evaluasi kewajaran harga berdasarkan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2022 dan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021. Dalam evaluasi kewajaran harga, Pokja Pemilihan melakukan dua kegiatan, yaitu yang pertama, persiapan klarifikasi dan evaluasi kewajaran harga untuk penawaran di bawah 80% HPS, dan yang kedua, pelaksanaan klarifikasi dan evaluasi kewajaran harga untuk penawaran di bawah 80% HPS. Dalam persiapan klarifikasi dan evaluasi kewajaran harga, Pokja Pemilihan mengirimkan undangan klarifikasi kewajaran harga yang berisi informasi sekurang-kurangnya: 1. Waktu persiapan klarifikasi, 2. Waktu pelaksanaan klarifikasi, 3. Dokumen atau bukti dukung klarifikasi, 4. Mata pembayaran utama, 5. Personil yang berwenang menghadiri klarifikasi, 6. Pelaksanaan klarifikasi secara luring ataupun daring. Selanjutnya, pelaksanaan klarifikasi dan evaluasi kewajaran harga. Apa saja kegiatannya? Mari kita simak tahapan berikut ini. Tahapan yang pertama adalah Pokja Pemilihan meminta peserta menyampaikan analisa harga satuan pekerjaan. Contoh format rincian analisa harga satuan pekerjaan yang diisi oleh peserta untuk mata pembayaran utama adalah sebagai berikut. Peserta menyampaikan AHSP sekurang-kurangnya untuk mata pembayaran utama sesuai dengan format tabel rincian AHSP dalam Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021. Bila AHSP masih menggabungkan nilai biaya umum dan biaya keuntungan, maka Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi dan memisahkan nilai tersebut. Tahapan yang kedua adalah Pokja Pemilihan menyusun format klarifikasi kewajaran harga. Contoh format kertas kerja Pokja Pemilihan untuk klarifikasi kewajaran harga adalah sebagai berikut. Pokja Pemilihan menyusun format klarifikasi kewajaran harga dengan menggunakan format kertas kerja Pokja Pemilihan. Pokja Pemilihan memasukkan kuantitas atau koefisien dan harga satuan dasar ke dalam format kertas kerja Pokja Pemilihan sesuai AHSP yang disampaikan oleh peserta. Selanjutnya, tahapan ketiga adalah Pokja Pemilihan meminta penjelasan terhadap kuantitas atau koefisien yang tercantum dalam AHSP. Contoh tabel analisa harga satuan pekerjaan adalah sebagai berikut. Penjelasan nilai kuantitas atau koefisien pada kolom kuantitas akan diklarifikasi oleh Pokja Pemilihan. Penjelasan masing-masing kuantitas atau koefisien berdasarkan perhitungan dari analisis produktivitas yang disampaikan peserta dalam dokumen bukti perhitungan kuantitas atau koefisien. Tahapan keempat adalah Pokja Pemilihan menetapkan kuantitas atau koefisien hasil klarifikasi. Contoh hasil klarifikasi kewajaran harga adalah sebagai berikut. Apabila penjelasan kuantitas atau koefisien peserta memenuhi persyaratan dan spesifikasi teknis, maka kuantitas atau koefisien digunakan sebagai kuantitas atau koefisien hasil klarifikasi. Dan jika tidak memenuhi persyaratan dan spesifikasi teknis, maka kuantitas atau koefisien syarat dan spesifikasi teknis merupakan hasil kesepakatan bersama antara Pokja Pemilihan dan peserta. Jika tidak memenuhi keduanya, maka menggunakan kuantitas atau koefisien dalam HPS. Hasil klarifikasi dimasukkan ke dalam format kertas kerja Pokja Pemilihan. Selanjutnya, tahapan kelima adalah
Pokja Pemilihan menetapkan harga satuan dasar upah, bahan, dan peralatan hasil klarifikasi. Untuk ketentuan upah tenaga kerja berdasarkan lokasi pekerjaan. Jika lokasi pekerjaan tidak melintasi kabupaten atau kota, maka upah mengikuti UMK. Jika melintasi lebih dari satu kabupaten atau kota, maka upah mengikuti UMP. Jika melintasi lebih dari satu provinsi, maka mengikuti upah minimum salah satu provinsi. Jika penawaran upah di bawah UMK atau UMP, maka harga satuan dasar hasil klarifikasi menggunakan UMK atau UMP. Jika penawaran upah melebihi UMK atau UMP, maka harga satuan dasar hasil klarifikasi menggunakan upah sesuai penawaran. Selanjutnya, untuk ketentuan bukti harga satuan dasar peralatan dalam AHSP dibuktikan dengan analisis harga satuan dasar peralatan atau dukungan harga dari pemberi sewa. Jika milik sendiri atau sewa beli, dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau sewa beli, kecuali telah dievaluasi pada tahap evaluasi penawaran teknis. Peralatan sewa dibuktikan dengan surat dukungan harga dari pemberi sewa dan harga yang ditawarkan sudah memperhitungkan biaya operasional dan atau bahan bakar. Jika tidak dapat membuktikan, harga satuan dasar hasil klarifikasi yang ada di pasaran atau menggunakan harga satuan dasar dalam HPS. Berikutnya, untuk ketentuan bukti harga satuan dasar material atau bahan dalam AHSP antara lain memenuhi spesifikasi teknis pekerjaan dalam dokumen pemilihan, memperhitungkan semua unsur biaya pengiriman, biaya retribusi, pajak sampai pada lokasi pekerjaan, menunjukkan bukti kepemilikan atau penguasaan yang valid. Jika tidak dapat membuktikan harga satuan dasar, maka harga satuan dasar hasil klarifikasi menggunakan yang ada di pasaran atau yang ada dalam HPS. Jika dokumen yang dibuktikan tercantum nilai kurang dari harga satuan dasar penawaran, maka bukti diterima dan harga hasil klarifikasi mengikuti penawaran. Selanjutnya, tahapan keenam adalah Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi terhadap perbedaan rincian uraian pada AHSP antara penawaran peserta dengan HPS. Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi dengan ketentuan 1. Bila metode pelaksanaan dapat diterima dan peserta dapat membuktikan kuantitas atau koefisien hasil klarifikasi, maka dapat menggunakan kuantitas atau koefisien dan harga satuan dasar pada penawaran. 2. Bila metode pelaksanaan dapat diterima dan peserta tidak dapat membuktikan kuantitas atau koefisien dan harga satuan dasar, maka kuantitas atau koefisien dan harga satuan dasar hasil klarifikasi berdasarkan rincian uraian AHSP pada HPS. 3. Bila metode pelaksanaan tidak dapat diterima, maka kuantitas atau koefisien dan harga satuan dasar hasil klarifikasi berdasarkan rincian uraian AHSP pada HPS. Kemudian yang keempat, bila pelaksanaan klarifikasi terhadap perbedaan AHSP dan atau terdapat keraguan terhadap bukti dukung, maka Pokja Pemilihan dapat memperoleh pertimbangan dari tim teknis atau melakukan klarifikasi kepada pihak yang mengeluarkan bukti pendukung. Selanjutnya, tahap ketujuh yaitu Pokja Pemilihan menghitung harga satuan hasil klarifikasi dalam mata pembayaran utama. Pokja Pemilihan menghitung harga satuan hasil klarifikasi sekurang-kurangnya pada setiap mata pembayaran utama tanpa memperhitungkan keuntungan berdasarkan kuantitas atau koefisien hasil klarifikasi dan harga satuan dasar hasil klarifikasi. Tahapan ke-8 adalah Pokja Pemilihan menghitung harga satuan penawaran yang bukan mata pembayaran utama. Dalam hal harga satuan penawaran yang bukan mata pembayaran utama, disampaikan peserta masih menggabungkan nilai biaya umum dan biaya keuntungan, maka
maka Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi dan memisahkan nilai tersebut. Pokja Pemilihan menghitung setiap harga satuan penawaran yang bukan mata pembayaran utama dengan tidak memasukkan atau memperhitungkan nilai keuntungan, sehingga diperoleh hasil klarifikasi harga satuan yang bukan mata pembayaran utama. Selanjutnya, tahapan ke-9 yaitu Pokja Pemilihan menghitung total harga klarifikasi. Pokja Pemilihan memasukkan hasil perhitungan tahap 7 dan tahap 8 ke dalam tabel daftar kuantitas dan harga hasil klarifikasi sehingga diperoleh total harga hasil klarifikasi tanpa keuntungan. Tahapan ke-10 yaitu Pokja Pemilihan membandingkan antara total harga hasil klarifikasi dengan penawaran. Pokja Pemilihan membandingkan total harga hasil klarifikasi tanpa keuntungan dan PPN dengan total harga penawaran terkoreksi tanpa PPN sebagai dasar untuk menentukan kewajaran harga. Tahapan terakhir yaitu tahap ke-11 adalah Pokja Pemilihan memberikan kesimpulan hasil evaluasi kewajaran harga. Kesimpulan hasil evaluasi kewajaran harga antara lain: 1. Jika total harga hasil klarifikasi kurang dari total harga penawaran, maka harga dinyatakan wajar dan jaminan pelaksanaan dinaikkan sebesar 5% dari nilai HPS. 2. Jika total harga hasil klarifikasi lebih dari total harga penawaran, maka harga dinyatakan tidak wajar dan penawaran dinyatakan gugur. Setelah didapatkan kesimpulan hasil evaluasi kewajaran harga, kemudian kesimpulan tersebut dimasukkan ke dalam rangkuman hasil evaluasi kewajaran harga. Sebagai contoh, dari rangkuman hasil evaluasi kewajaran harga berikut didapatkan pemenang tender yaitu CV Sumber Makmur. Kemudian selanjutnya, hasil evaluasi kewajaran harga dituangkan ke dalam berita acara hasil klarifikasi koefisien dan harga satuan dasar yang ditandatangani oleh Pokja Pemilihan dan peserta tender. Berikut contoh berita acara hasil klarifikasi koefisien dan harga satuan dasar. Demikian video tutorial evaluasi kewajaran harga pada tender pekerjaan konstruksi. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan salam pengadaan.